Jadi ini untuk kali pertamanya ya, pembudidaya di sini atau tambak di sini menggunakan pakan dengan protein yang tinggi dari awal tebar benih. Nah ini pakannya sudah habis berapa ton, Mas? 1 ton 4 kintal. Ini sudah habis 1 ton 4 kintal. Ikan 2 bulan sudah ada di size 5-7 ya rata-ratanya. Ngerotok kayak gue bocor. Kurang berhenti, kurang mundur. Hah? Mundur. Ayo. Awas. Ya. Tadai yang nyong. Bisa diminimais dulu. Kutuk bisa diminimais. Udah lamun dianu. Jadi ini lahan nila STP dengan umur ikannya kurang lebih 3 bulan, kurang 5 hari. Ini kemarin udah dipanen parsial. Nah sekarang ini panen total. Lahannya polikultur, ada udang, ada nila, ada bandeng.
Lahannya luasnya kurang lebih 3 hektar kurang. Nah, ini ada beberapa teman yang udah mulai mengangkut hasil tangkapannya. Ini udangnya kurang lebih ada di size 40, 35. Ini udang bagos sama udang faname. Ini nilainya. Sampai akhir malam. Dimulai dari ibadah subuh tadi, hari ini kita panen di tambak yang tahapan dasarnya itu di traktor ya. Nah, ini jelas sekali perubahannya dari beberapa musim yang sudah dilewati. Yang dulu tambak ini penuh dengan semak belukar. 3 musim ini perubahan di tambak ini sangat signifikan ya. Nah, setelah melewati 2 musim kemarin yang tambak ini masih penuh dengan semak belukar, ini kali ketiganya Mas Pandi ini benar-benar bisa dikatakan lahannya itu banyak perubahan ya. Dari dimulai di traktor untuk menghilangkan semak belukar yang ada di tambak ini. Dan ini untuk pertama kalinya ya, Mas Pandi dari pertama tebar benih langsung diberi pakan tambahan dengan protein yang tinggi. Nah, ini yang kemarin sudah diparsial dengan 2 macam cara ya, dan itu pun tanpa perencanaan atau konsep yang sudah direncanakan sebelumnya. Hasil parsialnya ya lumayan bagus lah menurut saya untuk kategori tambak tradisional ya. Yang hasil parsialnya kurang lebih dari 600 kg atau 6 kintalan. Nah, saat ini sedang proses menggiring ikan dan udang yang ada di tambak ya. Ini start pertama panen di tambak.
Jadi selain ikan nila jenis STP, ini budidayanya ikan bandeng sama ikan mas juga ya? Polikultur dengan udang windu. Nah, ini ada 2 petakan tambak ya. Jadi rencananya hari ini kita selesaikan 1 petakan tambak dulu. Jika waktunya masih mungkin ketika tambak yang sedang diproses ini selesai, baru kemudian petakan di sebelahnya. Karena saat ini situasi ikan yang sudah ada di dalam tampungan lumayan banyak ya. Belum lagi situasi tambak yang belum kering sepenuhnya dan banyak ikan dan udang yang memang ketinggalan di tambaknya ya sampai proses kedua. Nah, prosesnya seperti ini, dipindahkan di tempat sementara untuk kemudian disortir seperti biasanya ya.
saat ini tim sedang memproses atau membongkar ikan dari tarikan pertama di salah satu tambak yang memang dipisahkan oleh pintu tradisional itu ya. Ini adalah salah satu proses atau tahapan pertama panen di tambak ya. Nah, setelah tahapan ini selesai, salah satu tambak ini benar-benar akan dikeringkan ya, karena memang ini baru tahapan pertama dan masih banyak ikan dan udang yang tertinggal di sekeliling galiannya. Jadi saat ini masih membongkar ikan dan udang hasil dari tarikan pertama di tambak salah satu tambak ini ya. Ini ikan dari hasil tarikan pertama ya. Dan saat ini tim sedang menggarap petakan di sebelahnya. Jadi rencana awalnya berubah ya. Setelah ikan dan udang yang dari tarikan pertama di petakan sebelahnya itu selesai digarap, ini sisa ikan dan udang yang tertinggal dari tarikan pertama itu tidak diambil lagi, melainkan kita pindah di petakan sebelahnya yang dibatasi oleh pintu yang sederhana ini. Nah, ini dia tim pengepul atau pengepulnya sudah datang. Nah, saat ini tim sedang memasang alat tangkap di petakan sebelahnya ya. Karena memang ini masih pagi, jadi kita itu berubah rencana. Ikan yang masih utuh di petakan sebelahnya ini rencananya akan diambil ketika tim selesai ngopi-ngopi ya. Jadi setelah tarikan pertama itu, kalau tambak belum benar-benar kering, ini masih banyak ikan dan udang yang tertinggal ya. Karena udang itu ada di dasar atau di dalam lumpur, jadi hanya sebagian yang tertarik oleh alat tangkapnya. Nah, proses keduanya biasanya dipasang tempat penampungan lagi, lalu kemudian digogohi. Namun kali ini kita ambil di petakan sebelahnya dulu ya, karena memang ikan dan udang di petakan sebelahnya itu masih tergolong utuh, dan kita berencana mengambil ikan dan udang yang masih utuh dulunya. Jadi masih dengan tim dan formasi yang sama ya. Ini dia petambak-petambak tradisional yang saat ini tengah break ngopi-ngopi ya. Jadi setelah proses tarikan pertama selesai di tambak yang satu ini, saat ini tim sedang ngopi-ngopi, lalu kemudian menggarap petakan sebelahnya yang memang dianggap masih utuh ikan dan udangnya ya. Ini kita tinggal sementara. Nah, konsep atau cara mengambil ikan yang biasa kami lakukan di tambak itu seperti ini ya. Ini start awal di petakan sebelahnya ya. Dan cara kami seperti ini. Ketika tempat penampungan sudah terpasang, dari sudutnya kita mengitari tambak hingga sampai di tempat penampungan yang memang sudah dipasang ini.
Nah, saat ini tim dibagi dua ya. Ketika pengepul ikan dan udang itu datang, biasanya sebagian tim menimbang hasil dari tarikan yang pertamanya ya. Tujuannya agar sesegera mungkin ikan itu dijual dalam keadaan yang masih segar dan hidup. Nah, biasanya tambak-tambak air payau itu suka ada campuran ikan dari ini ya, dari alam atau ikan yang memang tumbuh di tambak. Nah, ini adalah ikan cana atau ikan gabus. Dia adalah predator di tambak. Berok tinggal apa ya, Cak? Menjali mana murah? Ini berapa ya? Jadi saat ini tengah diproses untuk siap-siap ditimbang ya. Dan ini adalah tim pengangkut ikan yang sedang memproses ikan di tambaknya. Bagian kono gak bang, wis sementara mah daripada susah-susah. Iya, bukan nyibur nih ngempang Kang Eja. Iya. Wadah nggak mau beli. Ya, mungkin ya langkah wadah wong kudu dagangan. Iya, maksudnya anak kau. Satu, dua, Ini kan masih oh, tiga. Jadi 3 ekor itu ada 1 kilo ya. Angel merah. Proses panen nila STP yang kemarin di parsial ya. Dan saat ini tim dibagi dua, ada yang mensortir dan menimbang, ada juga yang sedang mengambil ikan dan udang di tambaknya. Pengen mobil di tuku sana anak. Pengen motor di tuku sana. Coba. Coba mantap berbungkus. Tukur gede. Ya. Gue maafik. Kalau kemarin kayak di timbang kamu.
Habis gede gue. Pog, Mamang Ira mendek Pog. Ibu, mau kerewekan doang, weh. Yang Nah, ini dari petakan keduanya ya. perlu bantuan. Jadi 10. Cuman jair doang, Mas. Kok dikit kia ke, buset teh. Jadi dari semenjak subuh tadi sampai matahari terik ini belum juga selesai ya proses mengangkut ikan di tambaknya. Dan ini pun bisa dikatakan belum selesai sepenuhnya. Karena masih ada proses kedua, yaitu pengeringan tambak yang memang masih banyak ikan dan udang yang tertinggal ya, karena belum digogohi. Ini hanya baru ditarik di setiap tambaknya ya. Dan hasilnya ya sampai sejauh ini bisa dibilang memuaskan. Jadi setelah tahapan ini mungkin kita break makan-makan dulu, lalu proses pengeringan tambaknya ya, dan dibagi masing-masing tugas, mungkin yang sortir ikan, menimbang, juga yang istirahat untuk sekedar makan. Nah, sekali lagi ya, yang buat sangkaan bahwa nila di tambak tanah itu bau tanah, ternyata itu tidak benar sama sekali. Bahkan nila di tambak air payau itu rasanya begitu gurih dan manis. Jadi kualitas nila di sini ya lumayan kualitas super lah, bisa dibilang seperti itu. Baik dari rasa maupun ukurannya, karena ini betul-betul air payau ya. Nah, tim saat ini istirahat untuk makan-makan ya, sembari menunggu proses pengeringan tambak. Ini hasil sementara udang windunya ya. Dan Mas Pandi bersama istrinya sedang masak Panas ya? Pakai itu air. sayur ikan nila ya. Ini posisi tambaknya sedang proses mengeringkan tambaknya, dan saat ini istirahat makan-makan sambil menunggu proses
tambak itu benar-benar kering ya. Karena selama tambak belum kering itu masih banyak sisa ikan dan udang yang memang belum diambil. Jangan maniku mau wartawan dia parah. Jadi gini Pak, ada yang bilang kalau nila di tambak tanah itu bau tanah. Nah ternyata malah kebalikannya, justru nila di air payau di tambak tanah ini rasanya benar-benar manis dan gurih ya. Jadi kualitas nila di sini bisa dibandingkan dengan nila-nila dari tambak-tambak yang selain tambak air payau ya. Jangan langsung diterekam baik. Jadi sambil nunggu proses pengeringan tambak, kita mulai menimbang ikan lagi ya, dan sambil sortir ikan bandengnya. Nah ini sudah siang hari ya, sudah ditonton oleh banyak orang-orang yang ingin mengambil sisa ikan dan udang yang ketinggalan dari hasil panenan. Nah ini adalah proses pengeringannya ya, dan biasanya diikuti oleh banyak sekali orang-orang yang ingin mengambil sisa ikan dan udang yang ketinggalan dari sisa panennya. Cuman memang ini belum saatnya orang-orang ini turun. Ini adalah proses pengeringan tambaknya ya. Dan kita bisa lihat bahwasanya udang-udang yang tertinggal dari proses penarikan dengan alat tangkap itu sudah mulai tidak nyaman, karena mungkin airnya juga sudah mulai panas dan keruh. Pak, udah ngapain itu? Ini proses pengeringan tambaknya Pak. Oh, keren. Dan ini adalah hasil panen yang memuaskan menurut saya. Ini hasil udang dari hasil sisa panennya Pak. Mantap itu. Udang apa itu, Pak? Paname Pak, udang putih. Paname. Biasa Oh iya. orang kota katakan itu udang putih. Paname Pak. sama apa itu? Sama windu Pak. Windu. Bago ya? Iya bagus. Proses pengeringannya seperti ini ya. Ketika tambak memang belum benar-benar kering, artinya ikan dan udang itu masih banyak di tambaknya. Nah ini hasil dari pengeringan tambaknya. Ini adalah udang windu dan paname ya. Jadi hasil panennya pada musim ini tergolong memuaskan ya. Yang menjadi catatan di awal tahun 2023. Ini ada dua tempat, yang mana ini adalah udang windu dan ini adalah tempat udang paname. Sementara udang-udang yang memang belum disortir dan dibersihkan itu ada di tempat lain, dan saat ini tim tengah di tambak atau di lapangan ya, masih mengambil sisa ikan dan udang yang memang ketinggalan dari tarikan pertama. Dan tambak ini
belum kering sama sekali. Mantap. Ini hasil panen udang sekitar usia 3 bulan. Bapak Sebesar ini. bantuin di sini apa yang punya tambaknya, Pak? Bantuin di sini. Bebantunya. Iya, Heeh. Bekerja. Kerajaan usulannya tukang Tukang ngandun daharnya, Pak. Alhamdulillah ini hasil tambak. Jadi ini Pak Nurkim ya, salah satu petambak senior yang memang beliau juga mengelola tambak di daerah sini. Makanya Pak, kalau jamurnya bisa berbolet Pak. Nah ini orang kecil nih, bahkan tidak masuk di kamera ini. Makanya makan bolet Pak. Jadi siapa yang suka makan ubi maka tubuhnya kan seperti ini, kecil. Aja kayak kamu. Jadi sangat menyenangkan ya hasil panen pada musim ini. Sekali lagi saya senang meliput dan berada di tengah kebahagiaan sahabat saya Mas Pandi ini. Dan ini adalah pemain pengganti dari ojek yang tengah cedera ya, cedera ankle. Jadi sepertinya tidak di mana-mana ya ketika proses pengeringan tambak itu benar-benar sudah kering tambaknya. Biasa diikuti oleh orang-orang yang mencari sisa ikan dan udang yang ketinggalan ya. Nah di sana adalah kerumunan orang-orang yang mengambil sisa ikan dan udang yang ketinggalan, juga pekerja kami. Namun tambak ini belum tersentuh sama sekali ya di proses pengeringannya. Dan di sana adalah tempat hasil ikan dan udang dari hasil pengeringannya. Jadi seperti itulah aktivitas saya pada hari ini. Larut dalam kebahagiaan sahabat saya di acara panennya. Nah, ikan yang diproses saat ini adalah hasil dari pengeringan tambaknya ya. Kayaknya ke ngambil apa beli senang teman. Jadi masih cukup banyak ikan dan udang dari hasil pengeringan tambaknya ya. Masih diproses untuk disortir. Nah ini sengaja dipisahkan untuk buah tangan yang kerja nantinya. Dan ini adalah spot terakhir dari panen di tambak tradisional ya, sekaligus mengakhiri panen pada musim ini. Bagian daripada proses pengeringan tambaknya ya. Wah, mantap. Jadi tambak saat ini benar-benar kering ya. Dan semua ikan dan udang yang ada di tambak ini terangkat. Dan biasanya proses pengeringan tambak itu diikuti dengan orang-orang yang memilih sisa ikan dan udang yang ketinggalan dari tim yang kerjanya ya.
hasil udang dari panen di musim ini. Ini udang Paname dan sebelahnya adalah udang windu. Udah pada mesodan sih ngurusin anak. Madur sih ngurusin anak ibu nama. Jadi tinggal nanti menimbang hasil pengeringan tambaknya ya. Habis nanti kita timbang udangnya. Tahun 2023 masih turun. Masih ada sih beli. Aku beli kurang apa? Kurang. Ya usah. Apa, Mas? Yang kok karo kadris. Sampai sore gas, dan saat ini sedang proses membongkar udang windunya ya. Gaspol. Rempol. Gus, di arah Bandung mana? Muda. Nang berubus jadi bohongan jadi pasar. Mantap. Aja ngomong-ngomong ya. Kalau ini udang Paname ya. Dan masih ada sisa ikan yang ketinggalan. Ada ikan mas juga. Jar tambahan